Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez sapu bersih semua sesi MotoGP Aragon, bikin bos Ducati terharu. Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatan absolutnya di MotoGP musim 2025. Dalam balapan kandangnya sendiri di sirkuit Motorland Aragon, pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa dan kembali mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan yang belum bisa ditandingi musim ini. Seluruh sesi akhir pekan, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race, menjadi arena pembuktian betapa Marquez telah menyatu sempurna dengan Desmos Sedici Jeep 25. Ia mencatatkan waktu tercepat di semua sesi, memecahkan rekor sirkuit saat kualifikasi, dan menyegel kemenangan ke-9 musim ini dalam format sprint race yang berlangsung intens dan penuh tekanan. Performa impresif Marquez sudah terlihat sejak sesi free practice pertama pada hari Jumat pagi. Dalam kondisi lintasan yang masih cukup dingin dan sedikit berangin, Marquez langsung mencatatkan waktu tercepat dan unggul nyaris setengah detik dari para rival terdekatnya. Hal ini kemudian berlanjut di FP2, di mana ia mempertajam waktu putarannya, mempertahankan posisi sebagai pembalap tercepat, dan menunjukkan konsistensi ritme yang benar-benar mencengangkan. Gaya balap khas Marquez yang agresif, presisi tinggi, dan penuh keyakinan, berpadu sempurna dengan performa teknis Ducati Jeep 25 yang memberinya akselerasi dan traksi maksimal di lintasan Aragon yang menantang. Saat sesi kualifikasi berlangsung, tribun Motorland Aragon penuh dengan ribuan penggemar Spanyol yang berharap melihat sang juara tampil memukau. Marquez tidak mengecewakan. Dalam sesi kedua yang berlangsung dramatis, ia mencetak waktu 1 menit 45,704 detik, rekor lap tercepat sepanjang sejarah sirkuit ini. Rekor yang sebelumnya dipegang oleh dirinya sendiri musim lalu, musim ini dipecahkan dengan cara yang mengesankan. Tampil mulus, menekan batas maksimal motornya tanpa kehilangan kontrol sedikitpun. Telemetri menunjukkan bagaimana ia mampu mempertahankan kecepatan tinggi di sektor 3 dan 4, area teknikal yang seringkali menentukan keberhasilan lap cepat di Aragon. Pole position ini bukan hanya hasil dari kecepatan semata, tapi juga kecerdasan balap dan kepekaan teknis yang sudah menjadi ciri khasnya sejak awal karir. Kepercayaan diri yang dibawa dari latihan dan kualifikasi kemudian berpuncak pada hari Sabtu sore, saat sprint race dimulai. Start dari posisi terdepan, ia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi para pesaingnya untuk melakukan perlawanan. Keunggulan kecepatan, keberanian dalam late braking, serta keluasan mengatur racing line membuat Marquez terlihat satu level di atas pembalap lain sepanjang 13 lap sprint race. Ia menjaga ritme balap yang nyaris setara dengan catatan waktunya di sesi kualifikasi, sebuah hal yang sangat jarang terjadi dalam format balapan singkat dan pada tekanan seperti sprint. Di pertengahan lomba, ia bahkan mencatatkan fastest lap dan terus memperlebar jarak dengan pembalap di posisi 2 dan 3. Kemenangan di sprint race ini menjadi kemenangan ke-9 Marquez di musim 2025, sebuah pencapaian fenomenal yang dicatat hanya dalam 8 seri. Sebelumnya, ia telah meraih kemenangan ganda, sprint dan race utama, di beberapa sirkuit seperti Thailand, Argentina, dan Qatar. Selain itu, kemenangan demi kemenangan yang ia raih sebagian besar datang dari performa mutlak sejak sesi Jumat, menunjukkan bahwa ia tak hanya unggul dalam kondisi balap, tetapi juga dalam persiapan teknis dan strategi tim. Satu-satunya hasil buruk musim ini terjadi di Austin, ketika Marquez mengalami kecelakaan tunggal dan gagal finish. Namun, selebihnya ia selalu tampil sebagai pembalap terkuat dan paling konsisten di grid. Dalam wawancara usai balapan sprint, Marquez menyampaikan bahwa kemenangan ini terasa sangat spesial. Balapan sprint mungkin pendek, tapi tekanannya sangat tinggi. Tidak ada waktu untuk membuat kesalahan. Dari awal aku tahu bahwa jika bisa start dengan baik, aku bisa mengatur ritme. Ducati memberi motor yang sangat kuat, dan hari ini aku bisa memanfaatkan sepenuhnya, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa meraih kemenangan di tanah kelahiran sendiri, dengan dukungan penuh publik Aragon, membuat kemenangan ini memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar. Prestasi Marquez di Aragon mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak di dunia MotoGP. Manajer teknis Ducati, Gigi Dalinya, menyebutnya sebagai paket lengkap, dan menyatakan bahwa Marquez telah mencapai titik di mana dia tidak hanya menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pembalap paling cerdas secara strategis di lintasan. Komentator dan legenda MotoGP, Casey Stoner, menulis di media sosial bahwa apa yang dilakukan Marquez sepanjang akhir pekan ini adalah masterclass dalam pengendalian total atas motor dan mentalitas kompetitif. Bahkan para rival pun tak bisa menahan kekaguman mereka. Beberapa pembalap, termasuk Jorge Martin dan Enea Bastianini, secara terbuka mengakui bahwa saat ini Marc berada di level yang berbeda. Kemenangan di sprint race Aragon juga semakin mengukuhkan posisi Marquez di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia.
Dengan tambahan poin maksimal dari hasil kualifikasi dan sprint, Marquez kini mengoleksi total 208 poin dan memperlebar jarak dari pesaing terdekatnya. Keunggulan ini bukan hanya hasil dari kecepatan, tapi juga dari efisiensi dan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan di setiap sirkuit. Tidak ada pembalap lain yang mampu memaksimalkan setiap format balapan seperti Marquez musim ini. Ia unggul di sprint, dominan di kualifikasi, dan memimpin klasemen dengan gaya yang meyakinkan. Kini, dunia MotoGP menghadapi satu kenyataan besar. Marc Marquez bukan hanya telah kembali, tetapi ia juga sedang berada di performa terbaik sepanjang karirnya. Keputusannya untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati sempat diragukan banyak pihak. Namun semua keraguan itu kini sirna. Yang terlihat di Aragon adalah pembalap yang tidak hanya cepat dan lapar akan kemenangan, tetapi juga matang, disiplin, dan sepenuhnya menguasai permainan. Jika performa seperti ini berlanjut, maka gelar dunia ke-9 bukan sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Dominasi tanpa ampun. Marc Marquez dan Ducati Lenovo hancurkan segalanya di MotoGP Aragon 2025. Akhir pekan MotoGP di sirkuit Motorland Aragon 2025 menjadi saksi bisu dari kebangkitan luar biasa seorang legenda hidup balap motor dunia. Marc Marquez, yang musim ini berseragam merah Ducati Lenovo, menunjukkan bahwa dirinya belum habis dan bahkan tengah memasuki fase baru yang jauh lebih matang, lebih cepat, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Di depan publik kampung halamannya, Marquez tak sekadar cepat. Ia menghancurkan seluruh sesi latihan bebas, mencatat waktu tercepat tanpa tanding, lalu mengunci pole position dengan memecahkan rekor lap time Aragon yang sebelumnya dianggap mustahil untuk disentuh. Tak berlebihan bila dikatakan, Marc Marquez dan Ducati Lenovo tak hanya tampil dominan, tetapi benar-benar memonopoli akhir pekan ini dari awal hingga akhir. Sejak sesi FP1 dimulai pada Jumat pagi, nama Marc Marquez langsung mencuat di papan atas. Ia hanya butuh beberapa lap untuk menyesuaikan diri dengan layout teknikal Aragon, dan langsung mencatatkan waktu tercepat, meninggalkan para rivalnya seperti Alex Marquez, Maverick Vinales, hingga juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia dengan margin signifikan. Marquez terlihat sangat agresif dalam setiap tikungan, namun tetap presisi, menunjukkan bahwa ia sudah sangat menyatu dengan karakter motor Ducati Desmosedici GP25. Yang lebih mengejutkan, di FP2 dan kualifikasi, performa tersebut bukan hanya diulangi, tetapi ditingkatkan. Ia mencatatkan time attack yang semakin tajam di setiap sesi, dan bahkan saat melakukan long run dengan ban kompon keras, ritmenya tetap stabil dalam kisaran 1 menit 46 detik rendah. Sebuah sinyal kuat bahwa Marquez tidak hanya memburu pole, tetapi juga menyiapkan strategi matang untuk race day. Masuk ke hari Sabtu, atmosfer di Aragon semakin memanas. Para pendukung Marc Marquez yang datang dari berbagai penjuru Spanyol membanjiri tribun sirkuit, mengibarkan bendera merah dengan nomor 93 di atasnya, menciptakan pemandangan emosional yang mengingatkan kita pada era keemasan Marquez di Honda. Namun kini, ia mengenakan warna merah Ducati, dan justru terlihat semakin buas. Saat sesi kualifikasi dimulai, Marquez tak memberi ruang untuk drama. Di lap pertamanya saja, ia sudah mencatatkan waktu tercepat sementara, mengungguli Bagnaia dan Alex. Namun semuanya berubah total ketika Marquez mencetak putaran waktu tercepat, memecahkan rekor sirkuit Motorland Aragon yang sebelumnya dipegang ia sendiri di musim lalu. Riuh penonton tak terbendung. Tim Ducati Lenovo pun langsung bersorak dari pit wall, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan adalah lebih dari sekadar pole position. Itu adalah pernyataan perang dari sang juara dunia 8 kali yang siap kembali merebut tahta. Lap time record tersebut menjadi bukti sahih bahwa adaptasi Marc Marquez dengan Ducati bukan sekadar narasi media, melainkan kenyataan yang dibuktikan di lintasan. Bukan hanya unggul di satu lap, tetapi ia telah mendominasi setiap sesi sejak Jumat, sesuatu yang jarang terjadi di MotoGP modern, terlebih dengan kompetisi yang begitu ketat. Kombinasi antara kecepatan motor Desmosedici GP25 yang dikenal agresif, dan gaya membalap Marquez yang cerdas dan nekat, menjelma menjadi senjata paling mematikan akhir pekan ini. Ducati sendiri tampaknya telah menemukan pembalap ideal yang bisa mengekstrak 110% dari motor mereka. Marquez pun terlihat emosional setelah sesi kualifikasi. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Hari ini sangat spesial. Bisa berada di depan pendukungku di Aragon dan mencetak pole bersama Ducati Lenovo. Rasanya luar biasa. Tapi ini baru awal. Tujuanku bukan cuma pole. Aku ingin menang di sini. Aku ingin menang di rumah sendiri," ungkap Marquez. Komentar yang paling dinanti datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang tampak tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah menyaksikan Marquez mencetak pole dan memecahkan rekor.
Dalam konferensi persingkat usai kualifikasi, dalinya berkata, "Kami merekrut Mark bukan hanya untuk memperkuat skuad kami, tapi karena kami percaya dia masih salah satu pembalap terkuat dalam sejarah MotoGP. Hari ini, dia membuktikan itu dengan sempurna. Dari hari Jumat dia menunjukkan potensi luar biasa. Dan hasil pole ini adalah bukti bahwa kombinasi antara Mark dan Desmosedici adalah sesuatu yang sangat spesial. Ini adalah tipe pembalap yang bisa mengangkat seluruh tim," ungkap dalinya. Apa yang dilakukan Marquez akhir pekan ini bukan hanya mengesankan, tetapi menciptakan sejarah. Ini adalah pole position ke-70 dalam karir MotoGP-nya, dan bersama tim pabrikan Ducati. Ia unggul sepersekian detik dari posisi kedua, sebuah margin yang di MotoGP saat ini bisa dikatakan luar biasa besar. Para rival pun tak segan memberi pujian. Francesco Bagnaia menyebut Marquez dalam mode tak tersentuh, sementara Fabio Quartararo mengatakan bahwa performa Marquez mengintimidasi sejak sesi pertama. Bahkan Dorna Sports mengunggah postingan spesial bertuliskan, "The King returns at his castle, Aragon belongs to Mark," menyiratkan bahwa sirkuit ini memang milik Marquez, dan sang raja telah kembali menguasainya. Dengan hasil pole dan dominasi di seluruh sesi, peluang Marc Marquez untuk merebut kemenangan di sprint race dan balapan minggu sangat terbuka lebar. Namun, MotoGP selalu penuh dengan ketidakpastian. Tekanan dari rekan setimnya sendiri, Bagnaia, serta kecepatan Alex Marquez dan kebangkitan pembalap muda bisa menjadi ancaman nyata. Namun satu hal yang kini tak terbantahkan adalah bahwa Marc Marquez telah kembali, tidak hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai kandidat kuat juara dunia. Ia kini berada dalam paket teknis terbaik di grid, dengan tim teknis paling solid dan pengalaman balapan yang tak tertandingi. Balapan MotoGP Aragon 2025 mungkin belum dimulai, namun akhir pekan ini sudah menjadi milik Marc Marquez. Dominasi penuh di setiap sesi, lap time yang luar biasa cepat, dan keberhasilan memecahkan rekor sirkuit menjadikan Aragon sebagai panggung megah untuk kebangkitan sang legenda. Para penggemar yang hadir di sirkuit telah menyaksikan sejarah. Dunia MotoGP pun kini kembali memiliki sorotan utama. Marc Marquez bersama Ducati Lenovo adalah kekuatan baru yang siap mengguncang ajang balapan paling bergengsi ini. Raja Aragon telah kembali. Dominasi FP1 dan latihan resmi dengan Desmosedici GP25. Jika ada satu momen yang akan dikenang sepanjang musim MotoGP 2025, maka dominasi Marc Marquez di Motorland Aragon adalah salah satunya. Setelah mencetak waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez kembali tampil luar biasa dan menegaskan superioritasnya dengan kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan resmi. Momen ini menjadi titik terang kebangkitan sang juara dunia 8 kali bersama tim barunya, Ducati Lenovo, dan mesin barunya, Desmosedici GP25. Sirkuit Aragon sejak lama dikenal sebagai salah satu kandang spiritual Marc Marquez. Tikungan-tikungan teknis, trek lurus panjang, serta kombinasi elevasi yang kompleks justru menjadi arena favoritnya. Bahkan ketika ia masih membela Honda dalam masa-masa tersulit karirnya akibat cedera, Aragon tetap menjadi tempat di mana ia bisa menunjukkan kilasan kejayaan masa lalu. Kini, dalam warna merah Ducati, Marquez tampil jauh lebih dari sekadar kilasan. Ia tampil seperti raja yang kembali bertahta. Sejak FP1 dimulai, Marquez sudah menunjukkan bahwa ia datang ke Aragon bukan untuk mencoba-coba. Dengan penuh percaya diri, ia langsung memimpin catatan waktu. Bukan kebetulan. Data dari run panjang dan pendek menunjukkan bahwa ia konsisten cepat di semua sektor. Tidak hanya dalam satu lap, tapi juga saat simulasi race pace. Jika FP1 dianggap sebagai pemanasan, maka sesi latihan resmi adalah bukti konkret. Di tengah kondisi lintasan yang sedikit lebih menantang karena perubahan suhu, Marquez kembali memimpin. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga terlihat nyaman dan stabil sepanjang sesi. Tidak ada momen panik, tidak ada koreksi besar dari pit wall, dan yang paling mencolok, dia tampak menikmati setiap lap. Wajahnya berseri ketika kembali ke paddock, sementara para pesaingnya mengernyit, mencoba mencari tahu dari mana datangnya kecepatan Marc. Lebih dari itu, catatan waktu Marquez bukan hanya terbaik, tetapi juga dihasilkan dengan cara yang sangat sempurna, yaitu telat masuk tikungan, late braking agresif, exit corner bersih, dan lain yang sedikit berbeda dari pembalap lain, namun selalu efisien. Desmosedici GP25 dikenal sebagai motor yang penuh potensi tetapi kompleks. Banyak pembalap Ducati mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan failing pada bagian depan motor, dan bagaimana sistem elektronik GP25 terasa lebih agresif daripada versi sebelumnya. Namun di tangan Marquez, motor ini terlihat seperti mesin surgawi.
Ia mampu menyatu dengan karakter GP25 hanya dalam beberapa seri awal. Kini di Aragon, hubungan itu terlihat nyaris sempurna. Ia mampu mengendalikan motor dalam segala kondisi, melakukan corner entry dengan stabil, menjaga traksi saat keluar tikungan, dan menempatkan motor persis di mana dia inginkan. Pengamat teknis MotoGP menilai bahwa performa GP25 menjadi jauh lebih efektif berkat gaya balap Marquez yang agresif namun kalkulatif. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan menghemat ban. Ia tahu titik pengereman optimal dan cara menjaga RPM tetap pada rentang terbaik saat keluar tikungan. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tampak berseri-seri. Dalam wawancara singkat setelah latihan resmi, ia menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang menginspirasi. Dalinya tidak menyembunyikan bahwa keberhasilan ini adalah validasi besar terhadap keputusan berani Ducati membawa Marquez ke tim utama. Ketika kami menandatangani kontrak dengannya, banyak yang meragukan. Tapi kami tahu siapa dia. Sekarang semua orang tahu lagi. Tim Ducati juga memberi apresiasi tinggi terhadap bagaimana Marquez berinteraksi dengan tim teknis. Ia dikenal sebagai pembalap yang memberikan feedback sangat detail, mulai dari grip ban hingga perilaku motor di titik apex. Semua catatannya dijadikan dasar pengembangan lanjutan GP25. Namun, di sisi lain garasi Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia masih belum menemukan jalannya. Juara dunia 2 kali itu tampak frustasi. Dalam 2 sesi latihan, ia gagal masuk 5 besar dan terus berjuang dengan setup motor. Ia menyebut bagian depan GP25 sebagai sumber utama masalah. Saya tidak merasa terhubung dengan motor. Saya masuk tikungan dan tidak yakin apakah ban depan akan bertahan, ujar Bagnaia. Situasi ini menciptakan dinamika menarik di dalam tim. Satu sisi digerakkan oleh semangat dan dominasi, sisi lain masih tertinggal mencari pegangan. Jika situasi ini berlanjut, tak tertutup kemungkinan Marquez akan mengambil peran sebagai pembalap utama Ducati dalam hal pengembangan dan kepemimpinan strategi. Pengamat MotoGP menggarisbawahi bahwa Marquez menang bukan hanya karena kecepatan, tapi juga karena cara ia menyusun strategi. Ia mampu tampil agresif namun efisien, menekan motor hingga ke batas performa tanpa kehilangan kendali, kemampuan langka yang dimiliki hanya segelintir pembalap dunia. Dalam ujian panjang, Marquez menunjukkan manajemen ban luar biasa. Ia mengontrol throttle dengan cermat, memilih jalur balap hemat energi, dan menjaga keausan ban tetap stabil hingga akhir stint. Ia juga tak terburu-buru mencatatkan lap tercepat, justru menunggu lintasan memanas terlebih dahulu untuk mendapatkan grip terbaik. Semua itu menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya kembali secara fisik, tetapi juga secara strategis. Ia masih seorang pembalap cerdas dengan insting balap kelas dunia. Di paddock, suasana mulai berubah. Jika di awal musim banyak yang menganggap Marquez masih dalam fase transisi, kini semua menyadari, transisi itu sudah selesai. Ia sudah menyatu dengan Ducati, dan siap merebut gelar dunia lagi. Beberapa pembalap menyebut performa Marquez mengintimidasi. Fabio Quartararo mengatakan bahwa Mark kembali ke mode alien. Sementara Enea Bastianini menilai bahwa siapapun yang ingin menang di Aragon, harus mengalahkan Mark terlebih dahulu, dan itu tidak mudah. Dengan hasil dominan di 2 sesi latihan, Marquez kini menjadi favorit utama untuk pole position dan bahkan kemenangan penuh di Aragon. Timnya akan fokus menjaga kestabilan performa dan menyusun strategi ban terbaik untuk balapan. Jika cuaca dan kondisi tetap mendukung, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali menyapu bersih akhir pekan ini. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Aragon 2025. Ducati dan Desmosedici GP25 melesat, bos tim tersenyum lebar. Marc Marquez resmi menunjukkan bahwa keputusannya bergabung dengan tim pabrikan Ducati bukan sekadar nostalgia atau spekulasi pencitraan. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Aragon 2025, Marquez bukan hanya tampil cepat, ia tampak luar biasa, seakan kembali ke bentuk puncaknya yang pernah membuatnya ditakuti di seluruh paddock. Membalap dengan Desmosedici GP25 yang sepenuhnya baru, Marquez tak hanya menyesuaikan diri, ia justru langsung memaksimalkan seluruh potensi motor tersebut, meninggalkan para rivalnya dalam debu kering Aragon yang legendaris. Apa yang dilakukan Marquez di FP1 bukan hanya soal kecepatan. Itu adalah kombinasi sempurna dari pengalaman, intuisi, dan rasa haus akan kemenangan yang belum padam. Begitu turun ke lintasan, terlihat jelas betapa Marquez telah menjadi satu dengan Desmosedici GP25. Di mana banyak pembalap Ducati lain masih mencari rasa dan ritme dari motor generasi baru ini, Marquez seolah langsung menyatu dengannya. Dia menari di atas motor,
memanfaatkan setiap jengkal lintasan, dan membuat bagian-bagian teknis GP25, yang dikenal brutal dan sulit dijinakkan, menjadi senjata mematikan. Desmo Sedici GP25 adalah motor Ducati paling canggih, dengan aerodinamika baru, bobot seimbang, dan elektronik kompleks yang menuntut pembalap benar-benar paham teknis. Namun, Marquez bukan pembalap biasa. Dengan gaya balap agresif namun cerdas, ia justru menggunakan keunikan karakteristik GP25 sebagai senjata. Bagian depan motor yang cenderung kaku, baginya itu justru memberi stabilitas saat late braking. Suspensi belakang yang lebih responsif, itu memberi dorongan keluar tikungan lebih optimal. Sistem throttle by wire Ducati yang terkenal sensitif kini dikendalikan Marquez dengan ketenangan seorang veteran. Power delivery yang ganas pun ditranslasikan menjadi akselerasi bersih dan presisi keluar dari tikungan teknis Aragon. Bos Ducati, Gigi Dalinya, memberikan pernyataan tegas pasca sesi FP1. Baginya, performa Marc Marquez membuktikan bahwa keputusan untuk merekrutnya dari Honda adalah langkah paling berani dan paling benar yang dilakukan Ducati dalam dekade terakhir. Kami tahu bahwa jika ada satu orang yang bisa memahami dan memaksimalkan potensi Desmo Sedici GP25 dalam waktu singkat, itu adalah Marc. Dan hari ini dia kembali membuktikannya. Menurut Dalinya, kerjasama antara Marquez dan para teknisi Ducati berlangsung sangat produktif sejak tes pramusim. Marc bukan hanya datang sebagai pembalap, tapi sebagai pemimpin yang memotivasi seluruh tim untuk bekerja lebih cermat, lebih cepat, dan lebih presisi. Namun situasi tak seindah itu bagi seluruh kru Ducati Lenovo. Juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia kesulitan di FP1. Ia terlihat tidak nyaman dengan bagian depan motor, kehilangan stabilitas saat pengereman, dan tidak bisa menjaga konsistensi pace di seluruh sesi. Perbedaan hasil antara dua pembalap pabrikan Ducati tersebut menciptakan kontras tajam. Satu sisi garasi penuh senyum dan optimisme, sisi lain dikepung ketegangan dan kebingungan. Rekan-rekan pembalap dan analis teknis dipadek sepakat, apa yang dilakukan Marquez di FP1 bukan sekadar penampilan bagus. Itu adalah pernyataan tegas. Sang juara telah kembali, dan kali ini dengan senjata yang sangat mematikan. Beberapa pembalap seperti Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Brad Binder menyatakan bahwa performa Marquez terlihat seperti era kejayaannya. Tak hanya cepat di satu lap, ia juga menunjukkan ritme yang konsisten sepanjang sesi. Bahkan, dalam simulasi run panjang, Marquez tetap berada di depan dengan gap yang mencolok. Pengamat MotoGP menilai bahwa kemenangan Marc Marquez di FP1 bukan semata-mata karena keunggulan motornya, tetapi karena strategi balapnya yang sangat matang. Ia mampu tampil agresif namun tetap efisien, menekan motor hingga ke batas performa tanpa kehilangan kendali, sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia. Selain itu, Marquez menunjukkan manajemen ban yang sangat baik selama simulasi run panjang, menggunakan throttle dan jalur balap yang efisien untuk meminimalkan keausan. Ia juga sangat cerdas dalam menentukan waktu terbaik untuk menyerang, menunggu lintasan mencapai grip optimal sebelum mencatatkan waktu tercepat. Dengan FP1 sebagai pembuka, kini perhatian tertuju ke sesi kualifikasi dan balapan. Jika performa Marquez tetap konsisten, peluang untuk meraih pole position terbuka lebar. Namun, yang lebih penting lagi, performa di FP1 menunjukkan bahwa Marquez kini memiliki peluang besar untuk mengakhiri dominasi Pecco Bagnaia dan membuka jalan menuju gelar juara dunia bersama Ducati. Apa yang terlihat di Aragon adalah lebih dari sekadar kecepatan. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah pesan keras bagi seluruh grid MotoGP. Marc Marquez bukan hanya kembali. Ia kembali dengan kekuatan penuh, dan kali ini, dengan tim dan motor yang mampu membawanya ke puncak. Ducati telah membangun mesin tercepat di MotoGP. Kini mereka punya pembalap yang bisa mengendalikan monster itu. Dan ketika keduanya menyatu, hasilnya bisa sangat menakutkan bagi siapapun yang mencoba menantangnya di lintasan. Losing time, I'm fading fast.